Hai, selamat datang di Pomas Podcast Mahasiswa. Halo guys, ketemu lagi bareng aku Putri di episode 2 Pomas kali ini. Dan aku nggak sendiri nih, ditemani sama Kak Aura. Halo Kak Aura. Halo. Oke, hari ini aku sama Kak Aura akan membahas sedikit salah satu teori yang ada di ilmu komunikasi yang biasa juga digunakan di dalam produksi media dan audiovisual. Betul. Mungkin untuk membahas lebih dalam lagi ya Kak, aku ajak Kak Aura nih buat menjelaskan juga sedikit untuk teman-teman yang nonton nih ya. Ya, mungkin langsung aja ya untuk mengefisienkan waktu. Kita akan membahas Kak nih, teori kultivasi. Wow, teori kultivasi ya? Iya. Oke. Ini dia itu dikembangkan atau pencetus teorinya itu bernama George Gepner. Jadi George Gepner ini teorinya itu mulai dikembangkan saat 1960-an. Nah, awalnya dari teori ini dikembangkan, ini kekhawatiran dari George Gepner tentang bagaimana media itu, nah pada saat itu di Amerika Serikat itu lagi booming-boomingnya nih televisi. Nah, George Gepner ini dia tuh mulai khawatir bagaimana media ini bisa mempengaruhi, terutama televisi saat itu dia tuh bisa mempengaruhi cara seseorang memandang dunia. Nah, oh ya begitu ya Kak Aura. Nah, saya juga pernah baca kalau ternyata George Gepner ini percaya bahwa media juga bisa menanamkan persepsi tertentu dalam banyak penonton yang menonton televisi, dan terutama apalagi kalau tontonannya ditonton secara terus menerus. Nah, makanya teori ini dinamakan teori kultivasi, ya kan Kak? Oke, teori kultivasi, betul sekali yang disebutkan tadi Kak Putri. Nah, jadi George ini memang mengkhawatirkan kalau kita menonton terus menerus gitu akan terkultivasikan. Nah, kultivasi itu sendiri teman-teman, dia tuh berangkat dari kata artinya tuh pembudidayaan atau penanaman. Jadi dimana kalau misalnya kita tanam benih, terus lama-lama benihnya ini kan akan tumbuh dan membentuk suatu tumbuhan. Nah, begitu juga kalau misalnya kita ini sering menonton televisi, contohnya kita mungkin mengambil misalnya tayangan kekerasan. Misalnya tayangan kekerasan itu secara terus menerus kita konsumsi, itu kita bisa jadi percaya bahwa ternyata dunia itu nyatanya tuh maksudnya dunia itu ternyata seberbahaya itu atau seseram itu, sekejam itu, padahal sebenarnya belum tentu sih gitu. Nah, kayak gitu sih kalau teori kultivasi. Masuk akal juga sih ya yang dibilang Kak Aura tadi teman-teman. Nah, saya juga pernah lihat atau pernah dengar ternyata orang yang sering banget nonton sinetron kriminal itu dia tuh merasa kalau dirinya parnoan dan punya rasa khawatir. Apalagi kalau ditonton secara terus menerus ya itu akan membuat pikiran kita menjadi negatif gitu ya Kak Aura. Betul. Nah, kayak tadi contohnya Kak Putri yang kayak seseorang sering menonton konten-konten kriminal gitu, padahal sebenarnya di lingkungan mereka tuh aman-aman aja. Iya, aman-aman aja, yang mereka lakuin sehari-hari tuh kayak aman-aman aja sebenarnya, tapi dari situ gara-gara betul-betul dari tayangan yang dia nonton gitu. Tayangan yang dia nonton itu membentuk persepsinya bahwa kayaknya dunia ini penuh kriminal gitu, kayak mempengaruhi gitu ya parno gitu. Nah, itu salah satu tadi contoh nyata dari efek kultivasi. Jadi bagaimana nih penonton mulai mempercayai realitas versi media, tapi justru mengkesampingkan realitas yang sebenarnya mereka alami sehari-hari. Itu contoh nyata dari efek teori kultivasi kan. Mungkin kalau dari argumen teorinya sendiri itu kan ada dua ya Kak. Yang pertama itu dibilang benar. Yang pertama itu media massa bukan hanya sebagai bentuk informasi, tetapi juga sebagai pembentuk persepsi sosial. Nah, yang kedua ini makin sering kita terpapar media, makin kuat juga ya pengaruhnya terhadap pandangan mereka yang sering menonton. Betul, nice.
ini siapa namanya? Kayaknya udah paham banget nih tentang Dikit-dikit kan dia kan belajar nih sama Kak Aura gitu. Oke. Dan apa ya Kak, saya juga penasaran awalnya ini kan teori ini kan ditujukan Gopher Harner untuk televisi ya. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya tahun, ini zaman juga sudah berubah kembali ke era media sosial. Oh iya. Ya kan Kak Aura? Masih relevan atau enggak nih untuk Saya juga jadi terpikir nih. berubah ke Oh media iya sosial? ya. Saya juga jadi terpikir sih. Terima kasih ya pertanyaannya, menarik banget dari Kak Putri tentang relevansi teori ini di zaman sekarang. Nah, jadi iya ya. Jadi awalnya kan George Gepner ini dia itu fokus pada lebih ke televisi gitu. Mengkaji tentang pengaruh televisi. Sedangkan kalau kita lihat sekarang nih, realitas sekarang itu anak-anak muda mungkin udah nggak terlalu ya nonton televisi, tapi lebih ke ini, lebih ke gadget, lebih ke gadget. Jadi lebih ke media sosial yang dimana berbagai platform platform media sosial di dalamnya. Jadi betul banget sih, justru teori ini yang tadi ditanyakan kan relevansi teori ini di zaman sekarang itu masih sangat relevan karena justru pengaruhnya itu atau efeknya tuh lebih kuat karena hebatnya media sosial bisa menyesuaikan konten sesuai dengan kebiasaan pengguna. Jadi algoritma TikTok, Instagram, YouTube itu bisa memperkuat persepsi kita atau malah menanamkan persepsi yang baru. Oke. Sama banyak banget juga ya Kak sekarang kayak konten kreator dia itu malah memamerkan gaya hidupnya yang penuh gairah, yang ini ya, kayak gaya hidup yang mewah gitu kan di sosial media. Betul sekali Kak. Lama-lama kan itu orang merasa kayak itu cukup normal ya, padahal itu belum tentu ya semua orang bergaya hidup seperti itu. Iya. Oke, ini juga yang disebutkan Kak Putri tadi, contohnya itu adalah salah satu contoh nyata efek teori kultivasi ini di zaman sekarang. Ya, betul sekali teman-teman. Mungkin teman-teman juga sering menjumpai nih konten-konten yang seperti kayak memamerkan hidup yang mewah begitu. Yang pada akhirnya ketika kita mengkonsumsi konten-konten itu secara terus menerus yang awalnya ini terasa kayak wah keren ya gitu, dia punya hidup kayak gini, tapi pada akhirnya itu menormalisasikan hal itu kayak wah kayaknya aku juga harus hidup seperti itu sih, seperti gaya hidup itu. Nah itu pada akhirnya kita bisa mendatangkan ini kan Kak, apa sih istilah sekarangnya tuh kayak FOMO ya, flexing juga kayak flexing itu kayak memamerkan kan. Kalau FOMO tuh pada akhirnya kita mau mengikuti gaya hidup itu. Ya, apalagi kan juga penonton sekarang biasa kan bukan kayak kita yang mesti kayak udah bisa memilih gitu kan yang mana baik yang mana buruk. Siapa tahu mungkin audiensnya itu kayak anak SD itu kan yang susah juga kan orang tua ya Kak kalau misalkan malah mengikuti konten kreator yang seperti konten-konten itu. Nah, itu sih efek negatifnya kan dari teori kultivasi ini. Jadi saran aku sih teman-teman, kalau teman-teman nih suatu saat gitu someday menjumpai suatu konten yang nggak relate sama teman-teman gitu, nggak sesuai dengan gaya hidup teman-teman atau apapun itu, dan bisa mendatangkan dampak negatif pada diri teman-teman, mending teman-teman skip sih. Jangan nonton secara terus-menerus karena takutnya bakal membentuk persepsi teman-teman terkait hal itu. Iya, dan teman-teman juga kayak merasa gengsi ya kalau misalkan kita nggak merasa rendah diri. Iya, betul. Itu sih. Oh, jadi setelah pembahasan kita ini tadi ya Kak, ternyata teori kultivasi itu bukan hanya merujuk pada televisi ya, tapi pada media massa yang memiliki waktu jangka panjang begitu. Betul sih. Nah, jadi apalagi kan sekarang itu bahkan lebih kompleks sih Kak, karena kita ini sebenarnya bukan cuma penonton. Kalau televisi kan kita mungkin kita menonton gitu, tapi sekarang itu perannya berbeda Kak. Perannya itu kita bisa menjadi produsen konten. Jadi bagaimana kita bisa bisa lebih kayak lebih mempunyai peran penting gitu, mempunyai peran penting dalam membentuk media tersebut yang ditayangkan kepada penonton. Nah, buat kita juga nih yang menonton juga yang sebagai konsumsi, jangan hanya sebagai konsumsi pasif, tapi kita juga harus menjadi pribadi yang lebih aktif dan kritis. Setuju. Jadi kita harus lebih belajar memilah-milih lagi. Jadi jangan semua konten-konten yang muncul di beranda itu kita ikutin gitu, nggak kayak gitu ya konsepnya. Betul. Justru
justru ini teman-teman ya, teori kultivasi ini kan sangat kompleks ya, kayak relate juga nih sama teman-teman, karena sekarang kan mungkin kita hampir ya setengah hari kita tuh ya hampir untuk men-scroll sosmed gitu kan, jadi kayak kita melihat konten-konten secara terus menerus yang sampai akhirnya bisa membentuk persepsi kita terhadap suatu hal. Iya, Bahkan betul. tadi yang dibilang sama George Iya. Chapner, kalau tontonan seseorang itu bisa mengubah cara pandang melihat dunia, Betul, betul, betul. seberpengaruh itu gitu. Wah, menarik banget sih teman-teman. Teman-teman di rumah nih juga terkagum-kagum kan sama Kak Aura teh cepat menjelaskan. Ya Aku aja Allah. tadi sampai kayak wah keren banget sih nih orang. Oke nih, buat Kak Aura nih terakhir nih ya, Kak, Terakhir banget, bisa nggak sih Kak, kita tuh dikasih tips-tips apa saja supaya kita tuh nggak dikultivasikan oleh media. oke, bahasanya ya dikultivasikan oleh media. Jadi aku punya 2 tips nih Kak Apa tuh, tentang ini. Jadi tips yang pertama itu adalah sadar. Nah, teman-teman tuh harus sadar gitu, teman-teman penonton, aku Kak Putri harus sadar nih dulu. Tadi kan aku udah jelasin nih bahwa ada teori dinamakan cultivation atau kultivasi teori, teori kultivasi. Nah, kita sadar nih bahwa oh ternyata media atau sesuatu yang kita nonton itu bisa membentuk persepsi kita, membentuk cara pola pikir kita terhadap dunia, terhadap suatu hal. Nah, kita udah sadar tuh bahwa oh media bisa gitu, media ternyata ada peran di sini tentang hal itu. Nah, yang kedua itu kita harus seimbang Kak. Oh, ya, betul. Nah, maksudnya itu seimbang adalah jadi kita tuh bisa banget gitu nerima semua media atau semua berita-berita yang ada di media-media, di platform-platform sosial ya sekarang, kalau bukan cuma televisi ya, iya, betul. yang ada di media-media sosial kayak platform tadi yang kayak Instagram, TikTok itu bisa, tapi kita harus seimbang, kita harus menyeimbangkan diri kita bahwa oh ini apa ya maksudnya di sini kayak kita tuh memilah-milih lagi Iya. gitu, jangan semua berita kita telan mentah-mentah gitu, kita terima semua berita tersebut. Sesuai yang aku bilang juga tadi ya Kak, harus kritis sama Ya, apa betul. yang kita lihat. Iya betul, jadi harus kritis, yang dimaksud di sini ya kita melihat aktif lagi juga. gitu, takutnya tontonan kita ini membawa atau memberi persepsi yang buruk terhadap Iya. kita, bukan malah persepsi yang positif. Untung sih kalau persepsi positif, Iya. tapi kalau tontonan yang kita nonton terus-menerus ini membentuk persepsi yang negatif atau malah membuat kita, tadi kasus-kasusnya udah banyak ya tadi contohkan, kayak membuat kita FOMO, Iya. malah kayak ngikutin gaya hidup orang lain yang sebenarnya kita nggak mampu gitu, itu justru membawa dampak negatif gitu ke diri kita. Yang baru-baru juga nih Kak Aura, ternyata aku baru lihat ya tadi kemarin di apa TikTok, tuh? scroll karena ternyata buat anak-anak yang masih balita yang udah dikasih HP sama orang tuanya, wah ada tuh Kak Aura tau nggak sih itu yang anomali itu? Aku pernah dengar sih. Iya, itu Kak Aura itu ternyata berdampak buruk buat anak-anak balita. Wow, Aku kurang tahu sih, belum baca secara detail dampak buruk seperti apa, tapi ternyata kayaknya itu balita itu kayak kecanduan gitu loh sama itu konten-konten itu. Iya aku pernah lihat sih. Nah, itu juga apa ya, contoh nyata ya dari teori kultivasi. Iya. Jadi sekarang kan zaman sekarang tuh nih, ini tuh udah bukan apa ya, udah hal yang lumrah banget gitu, Iya, dikasih ke mungkin anak-anak yang belum cukup umur, sebenarnya belum bisa mencerna dengan baik berita-beritanya. Jadi peran orang-orang di sekeliling Orang-orang kita tuh dewasa penting. juga yang penting banget, dan jangan sampai apa ya, jangan sampai gadget kayak memperbudak kita gitu. Iya lah. betul, dan bisa mengkultivasikan nih persepsi kita, apalagi untuk adik-adik yang masih kecil gitu. Takutnya dari kecil tuh mempunyai pandangan tentang dunia tuh yang buruk gitu. Iya, iya, betul. Jadi gitu sih Kak kalau tentang teori kultivasi ya. Ini sangat Wah, sumpah. sebenarnya kalau mau dibahas ya, ini panjang banget karena ini relate nih sama kita. Pasti Kak Putri juga gini kan. loh, Kak Aura nih buka sesi workshop gitu, kita tuh bakal dateng gitu kan. Iya ya, bisa juga sih, bisa juga Buat sih. teman-teman itu daftar aja di bawah, daftar aja di bawah Ken. Insya Allah amin ya. Nanti kita Amin. kesempatan lain mungkin atau Pomas Aku episode lain. aku boleh Kak jadi MC-nya. Iya boleh sih, Nanti boleh aku sih. magang dulu ya jadi MC. Iya boleh sih. Mungkin nanti kalau Pomas episode lain kita bakal bahas. Jadi sebenarnya ya teman-teman, banyak banget nih teori-teori di ilmu komunikasi yang penting banget buat kita bahas selain teori kultivasi ini. Iya. Ada teori agenda setting. Iya, jarum suntik. Iya betul. Sama apa lagi Kak satunya? Grafik
gravitation apa gitu ya. Discussion apa gitu. Oh Oke. iya, iya. Nanti kita bahas selanjutnya aja ya. Semoga Oke, ada Pomas stay part tune 3. ya. Iya, Oke. stay tune ya. Wah, alhamdulillah hari sesi podcast hari ini udah selesai dan ternyata menarik banget. Aku merasa sangat Dapat ya insight-nya. dapat banget Ilmu pengalaman, baru. pemahaman baru tentang teori kultivasi ini, dan pembicara kita juga hari ini sangat seru banget, sangat have fun banget. Apalagi MC-nya sih. Seru banget sih Kak Aura. Oke, apa ya, buat Kak Aura nih, ya udah makasih banyak ya untuk nemenin materi kita hari ini, sudah jadi pembicara yang sangat bagus banget, dan terima kasih udah Berbagi. sharing insight yang membuka mata buat aku terutama. Oke, buat teman-teman nih, itu tadi pembahasan teori kultivasi yang dibawakan oleh aku Putri dan Kak Aura. Semoga juga materi hari ini bisa membawa teman-teman menjadi Iya, untuk lebih waspada, untuk lebih aware waspada lagi dan tentang menggunakan- menggunakan media. iya, menggunakan media bijak, juga. bijak dalam menggunakan media. Oke. Kalau misalkan ada kurang dan salah katanya, mohon maaf banget ya kan. Iya, mungkin ataupun ada yang mau ditanyakan, boleh banget ditulis di Oke. kolom komentar ya. Mungkin IG kita di sini boleh langsung Iya, DM boleh aja. deh. Oke, kita akhiri podcast Oke. hari ini. Aku Putri. Dan aku Aura, Oke. pamit undur diri. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa di Pomas episode 3. Bye bye.